Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam kelas 6 dengan saya Ahmad Muslimin. Dan sebelumnya, anakku sekalian, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga saat kita mendengarkan penjelasan dari Ustadz, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dimudahkan dalam pembelajaran. Kali ini materi tentang tata cara membayar zakat. Nah, kita akan membahas tentang pengertian dan hukum membayar zakat. Kemudian yang kedua tentang zakat fitrah dan zakat mal. Zakat berasal dari kata bahasa Arab, yaitu yang artinya suci, bersih. Dan berzakat merupakan rukun Islam yang ketiga dari rukun Islam. Nah, zakat ini dapat meringankan beban saudara kita. Zakat dibagi menjadi dua, ada zakat fitrah dan zakat mal. Yang pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah ini kita keluarkan saat sebelum hari raya Idul Fitri. Masih ingat kan? Ketika Ramadan kita membayar zakat, ya, kita berikan, kita salurkan di sekolah atau kita salurkan kepada tetangga kita yang membutuhkan. Nah, ini yang sesuai dengan ayat wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar-raki'in. Nah, ini contohnya gambar ketika orang membayar zakat. Ketentuan membayar zakat fitrah. Yang pertama yaitu syarat wajibnya. Yang pertama harus Islam. Tentunya kalau tidak beragama Islam maka tidak wajib membayar zakat. Kemudian hidup. Selama dia hidup, walaupun dia bayi baru lahir maupun sampai tua, dia juga wajib membayar zakat ketika Ramadan itu. Kemudian yang terakhir adalah mampu. Nah, dia tergolong mampu untuk membayar zakat. Besoknya saat lebaran dia masih bisa untuk makan sesuatu, untuk makan yang berlebih, maka dia wajib untuk zakat. Maka itulah yang harus diwajibkan. Untuk baju baru tidak wajib. Yang diwajibkan malah adalah zakat. Jangan terbalik. Bisa beli baju baru tapi tidak zakat. Nah, naudzubillah. Selanjutnya, benda yang dizakatkan, ya, ukurannya adalah, kalau zakat fitrah adalah makanan pokok yang berlaku di negara tersebut. Misalnya kalau Indonesia beras, maka ya harus beras. Kemudian kalau di negara lain mungkin gandum, ya harus gandum. Maka sesuai dengan makanan pokok di negara tersebut. Nah, ukurannya berapa? Dalam hadis dijelaskan yaitu 1 sok makanan bahan pokok. 1 sok itu sama dengan berapa? 3,5 liter atau 2,5 kilogram. Nah, bagaimana dengan zakat fitrah yang diuangkan? Nah, ada beberapa ulama yang memperbolehkan berapa ukurannya, sama dengan ukuran harga beras ketika itu. Misalnya 1 kilogram harganya 10.000, maka yang harus dizakatkan adalah 25.000, yaitu sama dengan 2,5 kilogram dikalikan 10.000, yaitu hasilnya 25.000. Itu yang harus dizakatkan. Nah, selanjutnya mustahik zakat. Nah, ada 8 golongan yang berhak memperoleh zakat, yaitu yang pertama fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta sama sekali, tidak memiliki pekerjaan, ya, pengangguran dan tidak memiliki harta sama sekali, maka berhak untuk menerima zakat. Kemudian yang kedua yaitu orang yang miskin, dia sudah bekerja setiap harinya tetapi tidak memiliki harta yang berlebih untuk zakat, maka dia berhak menerima zakat. Kemudian yang ketiga gharim, orang yang berhutang, ibnu sabil, anak jalanan, hamba sahaya atau budak, atau kalau sekarang mungkin pembantu atau asisten rumah tangga. Kemudian yang ke-6 amil zakat, yaitu panitia zakat, berhak menerima zakat. Sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, nah, orang yang berperang di jalan Allah, maka berhak menerima zakat. Kemudian yang terakhir yaitu mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Selanjutnya yang kedua yaitu zakat mal. Apa itu zakat mal? Sering kita dengar zakat mal ini yang berarti adalah zakat harta, yaitu sebagian kekayaan yang kita miliki wajib untuk dizakatkan ketika mencapai nisab dan haul. Nisab itu apa? Yaitu harta benda minimum yang harus dikenakan zakat. Kemudian haul adalah harta yang disimpan minimal setahun, itu wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Nah, syarat-syarat wajib untuk zakat mal itu ada beberapa, yaitu yang pertama pastinya beragama Islam, kemudian baligh dan berakal, sudah baligh dan berakal, kemudian milik sendiri, bukan milik pamannya, bukan milik neneknya, bukan milik ayahnya, milik sendiri.
kemudian telah mencapai nisab dan haulnya. Selanjutnya rukun zakat mal. Nah, rukun zakat mal ini anak sekalian harus dikerjakan. Kalau tidak ada salah satunya maka tidak sah. Itu yang pertama, harus ada muzakinya, pemberi zakatnya. Yang kedua, harus ada mustahiknya, penerima zakatnya harus jelas. Kemudian yang ketiga, ada harta yang akan dizakatkan. Dan yang terakhir adalah besar zakatnya harus sesuai dengan aturan agama Islam. Dan yang keempat yaitu jenis-jenis zakat mal. Ada berapa jenis zakat mal? Ada beberapa, yaitu yang pertama zakat perhiasan, yaitu emas dan perak. Ketika memiliki emas sekitar 100 kg, ya maka harus dikeluarkan untuk zakatnya. Kemudian ada zakat perniagaan, jadi jual beli. Nah, itu ketika ada laba ya harus ada beberapa yang harus dizakatkan. Kemudian ada zakat pertanian, ketika setelah panen, setiap kali panen ya, ketika itu pakai air hujan harus 10%, kalau pakai air pam maka harus 5%. Nah, itu ada hitung-hitungannya, harus dizakatkan per panennya. Kemudian zakat peternakan, setiap kambingnya ini beranak pinak sekitar 40 kambing maka harus dizakatkan satu kambing. Kemudian harta rikas, harta temuan. Harta temuan ini apa? Misalnya anak sekalian menemukan uang 1 koper penuh, ya nilainya sekitar 1 miliar misalnya, diumumkan ke sana kemari nggak ada yang ngaku, ya akhirnya ya itu wajib untuk dizakatkan. Oke, terima kasih anak sekalian sudah menyaksikan. Semoga apa yang Ustaz sampaikan sedikit ini bisa mendapatkan manfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.